Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 8, yaitu tentang ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama-sama yaitu tentang perdagangan bebas atau perdagangan antar pulau antar negara. Dan untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan seperti ekonomi maritim dan agrikultur. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Mari kita simak bersama-sama. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya yaitu nelayan yang mencari ikan di laut, kemudian usaha pengawetan ikan, dan usaha budidaya rumput laut. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ekonomi maritim itu berbeda dengan ekonomi kelautan, di mana ekonomi maritim yaitu kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut, sedangkan ekonomi kelautan yaitu ekonomi yang menghasilkan barang yang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya yaitu ekonomi maritim dan ekonomi kelautan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lalu bagaimana potensi ekonomi maritim Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan statistik perikanan tahun 2012, di mana Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyak jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan di ASEAN? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan yaitu fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Sedangkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dari sektor perikanan yaitu merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan. Berikutnya yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari di Indonesia belum dikembangkan secara maksimal. Padahal jika pengembangan pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan dampak positif seperti terserapnya lapangan kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara. Lalu apa saja strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung atau enabler dalam ekonomi maritim. Sektor ekonomi maritim harus mampu bersaing dengan sektor serupa di negara lain. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan
infrastruktur secara mandiri dan terpadu serta pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Sedangkan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia yang pertama yaitu membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam ekonomi maritim, memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan dan pelaku sektor ekonomi maritim, melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan, dan melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan. Selanjutnya yaitu agrikultur, yaitu merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, bioenzim atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh kegiatan agrikultur yaitu budidaya berbagai tanaman atau bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, serta pemanfaatan berbagai mikroorganisme dan bioenzim untuk pengolahan produk. Contoh produk dalam agrikultur yaitu beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, keju, sosis, daging, cincang, dan lain-lain. Sedangkan non-agrikultur adalah suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contohnya yaitu serat, papan, kursi, meja, dan lain-lain. Bagaimana dengan potensi agrikultur di Indonesia? Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan. Indonesia juga memiliki tanaman yang unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, coklat, kopi, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi sumber daya hayati terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah-rempah. Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, di mana 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di bidang sektor agrikultur, serta memiliki pangsa pasar yang sangat besar yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Kemudian peran bidang agrikultur terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat terpenuhi. Sedangkan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, kedua, modal yang terbatas, ketiga, penggunaan teknologi yang masih sederhana, keempat, sangat dipengaruhi musim, 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani kecil. Dan kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Lalu bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Berikut merupakan strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia, antara lain yaitu peningkatan eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Dan yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor penting yang perlu dikembangkan melalui strategi dan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil, karena perannya yang besar terhadap pembangunan ekonomi.
dan juga kelangsungan hidup bangsa Indonesia juga terletak pada keseriusan pemerintah dalam menangani dan mengelola kedua sektor ini. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.